Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Nelly Rohmat Kurniati dalam pelajaran bisnis retail. Mari kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini dalam pelajaran bisnis retail, kita akan belajar tentang manajemen bisnis retail. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu menerapkan manajemen bisnis retail dan juga melakukan manajemen bisnis retail. Apa itu manajemen bisnis retail? Manajemen bisnis retail itu adalah segala cara pengaturan secara menyeluruh untuk menjalankan usaha bisnis retail secara profesional serta dapat menghasilkan tujuan yang diimpikan. Jadi biasanya seorang pebisnis retail sebelum menjalankan usahanya itu akan memberikan target dulu. Target tujuan dia mendirikan bisnis itu apa? Nah, kebanyakan targetnya itu adalah tujuannya itu adalah mencari laba yang sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga di sini fungsi manajemen bisnis retail itu harus diketahui. Apa sih fungsinya? Kenapa untuk mendapatkan laba yang banyak itu harus memakai manajemen bisnis retail, atau kenapa bisnis itu harus di-manage? Nah, karena dalam manajemen itu terdapat elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi elemen-elemen di dalam perusahaan itu harus mendukung apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, menurut Henry Fayol, fungsi manajemen itu ada 5, yaitu yang pertama merancang, kemudian yang keduanya mengorganisir, yang ketiganya memerintah, yang keempatnya mengkoordinasi, yang kelimanya pengendalian, atau dulu sering disebutnya adalah POAC. Jadi planning, organizing, executing, controlling, dan pengendalian ya, kontrol. Nah, tapi di sini kita sederhanakan dari kelima fungsi manajemen tersebut menjadi 3, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Di mana dengan ketiga fungsi manajemen ini sendiri bisa mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan ini adalah menentukan dulu tujuannya dari bisnis tersebut apa. Jadi kira-kira usaha apa secara keseluruhan yang dapat dilakukan supaya tujuan dari bisnisnya tercapai. Kemudian ada pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini adalah menentukan dulu pekerjaan apa yang ada di perusahaan tersebut dan harus dikerjakan oleh siapa. Kemudian siapa penanggung jawabnya, bagaimana wewenangnya. Sehingga nanti dalam organisasi tersebut, dalam bisnis tersebut, siapa yang bertanggung jawab, apa wewenangnya, itu harus jelas. Jadi setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut punya tanggung jawab masing-masing dan bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir adalah pengarahan. Jadi harus ada yang mengarahkan bagian manajemen. Biasanya bagian manajemen yang tingginya ini adalah melakukan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Jadi melakukan pengontrolan, melakukan pengawasan bagaimana pebisnisnya, bagaimana usahanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi supaya orang-orang yang ada di dalam manajemen tersebut dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan
SOP-nya masing-masing, dengan tupoksinya masing-masing, sehingga nanti ke depannya usaha dari pebisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tujuannya dapat tercapai. Nah, demikian materi kali ini hanya mengenai pengertian dan fungsi dari manajemen bisnis itu sendiri. Semoga bisa dipahami, dan kalau ternyata ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan lewat Google Classroom. Nah, sekarang tugas mandirinya adalah silahkan kalian amati minimarket Alfamart yang ada di dekat rumah kalian. Kemudian kalian amati ada berapa orang pegawai di sana saat kamu mengamatinya. Kemudian perhatikan juga apakah tiap orang mempunyai tugas yang sama atau tidak. Dan amati juga orang tersebut kerjanya apa saja. Nah, mungkin tugas ibu hanya itu untuk supaya kalian tahu apa itu manajemen bisnis retail. Demikian pelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dan tugasnya bisa dilaksanakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.